Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang alat optik dan menerapkan alat optik dalam kehidupan sehari-hari. Baik, pertama pengertian alat optik. Alat optik adalah alat-alat yang menggunakan lensa dan ataupun cermin untuk memanfaatkan sifat-sifat cahaya, yaitu dapat dipantulkan dan dapat dibiaskan. Cahaya tersebut digunakan untuk melihat. Selain dari mata kita, alat-alat optik digunakan bersamaan dengan mata kita. Bisa juga untuk membantu kita melihat ataupun membutuhkan mata kita untuk menggunakannya. Jenis-jenis alat optik. Alat optik terdiri dari dua macam. Yang pertama, alat optik alamiah dan yang kedua, alat optik buatan. Alat optik ilmiah tentu saja adalah alamiah, tentu saja adalah mata kita, sedangkan alat optik buatan adalah alat-alat optik yang dibuat oleh manusia seperti kacamata, kamera, lup, kaca pembesar, mikroskop, periskop, teropong, proyektor, dan masih banyak lagi. Nah, mata merupakan salah satu organ tubuh yang sangat penting dan merupakan suatu karunia yang amat luar biasa. Dengan mata kita bisa melihat. Mata berfungsi dengan cara menerima, memfokuskan, dan mentransmisikan cahaya melalui lensa mata yang menghasilkan bayangan objek yang kemudian ditangkap oleh retina mata. Bayangan objek yang ditangkap retina tersebut kemudian dikirimkan ke otak melalui saraf optik untuk kemudian diolah menjadi gambar yang mampu kita lihat secara nyata. Mata terdiri dari beberapa bagian yang memiliki fungsi tertentu dalam mendukung fungsi mata yang dapat dilihat. Berbagai bagiannya adalah sebagai berikut. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Ini merupakan gambar mata dan bagian-bagiannya yang terdiri dari kelopak mata, kelenjar lakrima, saluran air mata, dan lain sebagainya. Kita akan membahas bagian-bagiannya sebagai berikut. Pertama, pupil. Pupil adalah celah sempit dalam bentuk lingkaran dan fungsinya untuk membiarkan cahaya masuk ke mata. Kornea adalah bagian luar mata yang tipis, lembut, dan transparan dan berfungsi dalam menerima dan meneruskan cahaya yang masuk ke mata dan melindungi mata sensitif di bawahnya. Selanjutnya itu ada lensa mata. Adalah lensa yang cembung, berserat elastis, dan jernih. Fungsi lensa mata adalah membiaskan cahaya dari benda agar bisa membentuk citra benda itu di retina. Retina sendiri adalah bagian belakang mata yang berfungsi sebagai tempat dalam pembentukan bayangan-bayangan. Selanjutnya itu ada mata normal. Pada mata normal atau emetropi, letak titik dekat atau PP terhadap mata sekitar 25 cm, sedangkan letak titik jauhnya atau PR terhadap mata adalah 25 cm. Mata normal ini dapat melihat dengan jelas suatu benda yang letaknya jauh maupun dekat. Benda jauh dilihatnya dengan mata tak berakomodasi, sedangkan benda dekat dilihatnya dengan mata berakomodasi. Selanjutnya ada cacat mata. Rabun dekat yaitu hipermetropi dan rabun jauh miopi. Tidak mampu melihat benda-benda dekat, tidak mampu melihat benda-benda jauh. Nah, titik dekatnya besar dari 25 cm, sedangkan titik dekatnya sama dengan 25 cm. Titik jauhnya adalah 25 cm dan titik jauhnya adalah kecil dari 25 cm. Dibantu dengan kacamata positif dan untuk miopi atau rabun jauh dibantu oleh kacamata negatif. Selanjutnya ada lup. Lup atau kaca pembesar adalah perangkat optik yang terdiri dari lensa cembung.
Lup berfungsi untuk melihat benda-benda kecil yang tampak lebih besar dan lebih jernih. Dalam penggunaan lup bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan penyajian mata dan mata berakomodasi dan tidak berakomodasi. Nah, berikut adalah gambar dari lup dan bagian-bagiannya. Kita bisa lihat lensa cembung, kepala bingkai, skrup pengendali, dan tangkai lup. Nah, selanjutnya ada kamera. Kamera adalah perangkat yang digunakan untuk menghasilkan bayangan fotografi pada film-film negatif. Tentu setiap orang telah menggunakan kamera yang biasanya digunakan untuk menangkap kejadian yang dianggap penting dan menarik. Dan kamera memiliki beberapa bagian, antara lain sebagai berikut. Nah, perhatikan gambar di bagian kamera itu ada lensa, diafragma, pengatur fokus, dan pelat film. Pertama, diafragma adalah lubang kecil yang dapat disesuaikan fungsinya untuk menyesuaikan jumlah cahaya yang masuk melalui lensa. Kedua itu pelat film, seperti bayangan dan menghasilkan bayangan negatif, adalah gambar yang berwarna yang tidak sama dengan aslinya. Tembus cahaya. Lensa Cook memiliki fungsi dalam membiaskan cahaya yang masuk sehingga bisa membentuk bayangan yang nyata, terbalik dan diminimalkan. Dan apertur adalah penyesuaian ukuran diafragma. Selanjutnya ada mikroskop. Mikroskop adalah alat optik yang digunakan untuk melihat benda-benda kecil agar tampak lebih besar dan lebih jernih. Kemudian mikroskop terdiri dari dua lensa cembung. Nah, berikut merupakan gambar dari bagian-bagian lensa. Teman-teman bisa lihat sendiri dari A sampai M, pemutar kasar dari lensa okuler. Selanjutnya kita bahas tentang lensa tadi. Lensa cembung pada mikroskop yang pertama adalah lensa yang dekat dengan objek yang diamati atau objek, yang disebut lensa objektif. Sedangkan lensa kedua yang disebut lensa okuler adalah lensa yang dekat dengan pengamat atau mata Anda. Sebuah mikroskop yang menggunakan dua lensa adalah mikroskop cahaya lensa ganda. Selanjutnya ada teleskop. Star teropong adalah binokular yang digunakan untuk melihat atau mengamati benda-benda di langit. Misalnya bintang, satelit, dan planet. Teropong bintang juga disebut sebagai teropong astronomi. Nah, bisa kita amati pada gambar berikut bagian-bagian dari teleskop. Baik, mungkin sampai di sini dulu video pembelajaran kita tentang alat optik. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.